Kita bergeser ke informasi kasus kematian Vina dan juga Eki di Cirebon, Jawa Barat, di mana ratusan warga ini menggelar doa bersama dan juga tabur bunga pemirsa, tepatnya di lokasi pembunuhan Vina dan juga Eki di jembatan Flyover Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Suasana haru dari sejumlah warga pun terjadi akibat tragedi kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Tabur bunga dan juga doa bersama ini diikuti ratusan warga. Dan perwakilan warga menyampaikan tuntutan yakni tegaklah keadilan tanpa tebang pilih dalam kasus pembunuhan Vina yang hingga kini masih menjadi kontroversi. Warga berharap kepada penegak hukum penyidik Polda Jawa Barat agar transparan menangani kasus kematian Vina dan juga Eki. Surga Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan, mendapatkan sebuah pelajaran dari sebuah peristiwa nasional dan transparan. Bismillah. Ya, seiring banyaknya munculnya saksi-saksi ke permukaan terkait kasus kematian Vina dan juga Eki di tahun 2016, yang terakhir juga pihak kepolisian sudah memintai keterangan dari Linda, yakni teman Vina, dan juga 3 orang rekan dari Peggy Setiawan. Apakah saksi-saksi yang muncul ini bisa menjadi pegangan pihak kepolisian untuk mengungkap kebenaran kasus kematian Vina dan juga Eki? Sering munculnya sejumlah saksi dan semakin banyaknya informasi yang muncul, semakin besar pula perhatian dan tekanan publik terhadap pihak berwenang untuk memberikan keadilan dalam kasus pembunuhan Vina. Diketahui sebanyak 8 pelaku telah menjalani vonis, 7 pelaku divonis seumur hidup dan 1 pelaku telah bebas setelah menjalani kurungan pidana selama 4 tahun karena mendapat remisi dari putusan pidana sebelumnya 8 tahun penjara. Sementara itu, Peggy Setiawan, salah satu DPO sejak 8 tahun lalu, telah ditangkap pada 21 Mei. Seusai ditangkapnya Peggy, sejumlah saksi mulai bermunculan. Satu di antara saksi mata, yakni bernama Aep, mengaku berada di lokasi kejadian 8 tahun silam dan melihat insiden pembunuhan tersebut. Fakta ini sebelumnya tidak muncul pada 8 tahun lalu. Tak hanya itu, saksi juga datang dari 3 rekan Peggy yang bekerja sebagai sesama kuli bangunan. Ketiganya diklaim menjadi saksi kunci keberadaan Peggy saat peristiwa tersebut terjadi. Lantas bagaimanakah kelanjutan kasus ini? Apakah dengan munculnya saksi-saksi baru ini akan memudahkan polisi menuntaskan kasus yang terjadi 8 tahun lalu yang masih meninggalkan kejanggalan? Ataukah kemunculan saksi baru ini justru malah akan memperkeruh pengusutan kasus pembunuhan tersebut? Benarkah Peggy pembunuh Vina yang sebenarnya? Tim TV One mengabarkan. Ya, kita akan segera berdiskusi mengenai hal ini. Kita sudah hadirkan narasumber ya pada pagi hari ini. Di tengah kita sudah ada Komjen Purnawirawan Ugro Seno, Wakapolri 2013 sampai 2014. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ugro. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak waktunya dan kehadirannya. Kemudian juga kita sudah bergabung bersama Bapak Tony, pengacara tersangka Peggy Setiawan. Selamat pagi. Pagi Pak Tony. Mas Tony, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ingin mungkin ke Pak Ugro terlebih dahulu. Pak Ugro, kalau kita melihat penanganan sejauh ini, tadi Rati rekan saya juga sudah menyebut begitu ya perkembangan terbaru, ada pemeriksaan terhadap beberapa saksi, bahkan juga di media beredar juga istilah ada beberapa saksi kunci dan lain sebagainya, dan termasuk juga pernyataan dari Kompolnas ya, yang menyebutkan bahwa ini ada indikasi dugaan mengarah ke obstruction of justice. Nah, sebagai sosok yang pernah juga menangani perkara-perkara kasus kriminal, Pak Ugro memandang ini, kasus ini seperti apa Pak? Ya, jadi ini kan pelajaran untuk masyarakat juga. Kembali kepada alat bukti yang di hukum acara pidana. Itu keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan kelima itu keterangan terdakwa. Jadi kalau saksi tadi kata masih ada saksi kunci, itu juga kunci apa itu juga kan belum jelas. Ya. Jadi kalau di sini sekarang ada penambahan saksi itu apakah saksi yang diatur dalam hukum acara pidana? Karena saksi itu yang melihat, mendengar, atau dia mengalami sendiri, ya kan di situ. Kalau ahli kan forensik dan sebagainya itu. Nah, surat petunjuk dan sebagainya mendukung. Nah, saya melihat bahwa dalam peristiwa Vina ini kita analisa saya saya melihat apakah ini pembunuhan yang direncanakan atau penganiayaan berat yang direncanakan juga,
atau mungkin pengeroyokan biasa pasal 170 KUHP biasanya di Tapi situ. berujung kepada kematian begitu, Pak? Iya, 170 tapi berakibat pada kematian. Itu ayat 2-nya kalau salah. Iya. Hukumannya juga cukup berat gitu loh. Kemudian ada juga perkosaan, pasal 285 KUHP juga. Dan di sini itu harus dibuktikan sebaik-baiknya oleh penyidik mulai dari awal. Jadi dari mulai TKP, kemudian barang bukti yang ditemukan, termasuk saksi-saksi itu harus dirangkum menjadi satu sehingga konfigurasi peristiwa itu bisa digambarkan secara utuh, ya kan? Seperti sekarang kalau misalnya Peggy ini berbuat apa? Harus jelas di situ. Alat bukti apa yang nanti menunjukkan bahwa dia pelakunya? Karena pengakuan itu di hukum acara pidana tidak diakomodir. Jadi keterangan tersangka itu tidak diakomodir. Seharusnya setiap tersangka berhak diam dan dia nanti bicara di pengadilan. Pengadilan, oke. Jadi jangan di depan penyidik atau penuntut umum, gitu loh. Ini untuk menghindari nanti berubah-ubah dan sebagainya di sini. Jadi mudah-mudahan ke depan nanti keterangan tersangka ini tidak menjadi prioritas. Ya, Pak Ugro, tapi kalau melihat keterangan saksi-saksi yang ada saat ini kan nampaknya tidak semuanya sejalan begitu ya. Ada yang juga bertolak belakang. Nah, nanti pihak kepolisian akan memegangnya mana, Pak? Cukup banyak saksi, bahkan saksi yang sekarang ini muncul belum pernah diminta keterangan di tahun 2016. Iya, jadi kita lihat saksi, dia saksi di mana? Saksi sebelum peristiwa terjadi, itu nanti bisa menjadi petunjuk. Jadi sebelum terjadi ini korban ada di mana berdua. Jadi ini harusnya dibuka. Seperti termasuk dari hasil rekaman SMS atau WhatsApp ya. Kan itu bisa dibuka menjadi minta keterangan pada keterangan ahli dari mungkin dari provider yang ada, dibuka semuanya karena petunjuk didukung saksi itu juga sudah menjadi alat bukti yang cukup kuat. Kalau hanya katanya balok, ya kan? Ada dengar ada batu atau batu bata. Kalau itu dilempar, apakah ini mode seperti ini bisa mengarah kepada pasal-pasal yang saya sebutkan tadi? Itu. Ini harus dibuka dengan jelas di situ. Nah, kalau melihat putusan di 2016-17 lalu gitu ya, Pak ya. Kan 8 orang ini kan terpidana mati. Gitu kan ya. Nah, lalu yang 1 orang ini kan 8 tahun penjara seperti itu. Nah, kemudian di 2024 ini kan ada tambahan 1 lagi tersangka, ya ini tersangka Peggy ini begitu. Pertanyaannya, kalau tadi konstruksi hukumnya harus jelas, siapa melakukan apa, apakah ini masuknya di 170-nya, atau di yang berujung kepada pembunuhan di ayat 2-nya, atau pemerkosaannya dan lain sebagainya. Janggal nggak Pak Ugro ngelihat ini, putusan dari hakim di tahun 2016-2017 ini? Ya, saya tidak melihat janggal karena proses hukumnya. Siapa tahu nanti masih ada peninjauan kembali khusus misalnya. Atau peninjauan kembali luar biasa. Tergantung bila ditemukan bukti baru. Kalau ada alat bukti baru nanti bisa ditemukan di sini. Sehingga mungkin yang terpidana dihukum tetap atau lebih berat misalnya gitu. Kalau hukuman mati nggak ada lagi nih. Nah, yang berikutnya nanti juga menyesuaikan. Tapi kalau misalnya tidak ada bukti ke arah sana ya mungkin mereka diuntungkan dibebaskan misalnya gitu. Jadi hakim yang akan menyidangkan ini benar-benar yang bisa melihat dengan jeli semuanya ke situ. Ya, Pak Ugro, selain itu juga mengenai 3 DPO nih ya, 1 kan sudah diamankan pihak kepolisian. Kalau kita membaca amar putusan ini, ternyata aktor intelektualnya di tahun 2016 ini justru bernama Andi. Tapi Andi ini menjadi DPO yang raib saat ini. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Ya, kalau disebut DPO dari awal, sebetulnya kan dari 2016 Agustus sampai putusan amar putusan hakim seperti itu, Pak. Ya, jadi DPO itu. Ya, kita melihat bahwa kadang-kadang hakim juga manusia, jaksa juga manusia, polisi juga manusia. Artinya? Di situ. Mungkin suatu saat ada kealpaan, mungkin ini pembunuhan korban mati dua-duanya, kemudian pelakunya dianggap yang tertangkap saat itu ya udah nggak usah dibaca lama-lama langsung. Kan kasus seperti ini juga banyak terjadi, kasus yang saya waktu Kapolda Sulawesi Tengah kasus TB itu setelah kita pelajari, saya tanya dia membunuh siapa, di mana, saksi yang disidang saya panggil nggak tahu, nggak pernah lihat, misalnya seperti itu. Artinya setelah itu kemudian bisa saja dianulir atau seperti ya seharusnya hak-hak itu kan sampai ke gerasi. Kalau dulu Undang-Undang Gerasi nomor 22 tahun 2002 itu ada gerasi kedua. Ini benar-benar sebelum itu dilaksanakan misalnya hukuman mati ya, apa upaya terakhir yang bisa diberikan kepada yang bersangkutan. Ya, oke. Saya ke Mas Tony. Mas Tony, kita kemarin juga mengetahui ya, ada beberapa saksi yang diperiksa oleh pihak kepolisian, oleh penyidik dalam hal ini. Mungkin kalau kita tanyakan ke Mas Tony, mungkin ini bisa dikatakan untuk meringankan klien Anda, begitu ya. Karena kan ada sejumlah bukti ya Mas Tony ya. Bisa nggak dijelaskan kepada kami? Salah satunya adalah transferan gitu ya, kalau nggak salah. Transferan Peggy begitu.
Bisa dijelaskan secara komprehensif mungkin, Mas Tony? Ya, yang pertama saksi tiga orang saksi teman kerja Peggy Setiawan yang sudah diperiksa kemarin di Polda Jawa Barat. Pada pokoknya ketiga orang itu sudah menyampaikan secara resmi dituangkan dalam berita acara pemeriksaan bahwa pada saat kejadian Ina Eki itu tanggal 27 Agustus 2016 mereka sudah menuangkan bahwa Peggy Setiawan berada di Bandung. Itu pertama. Kemudian mengenai slip pembayaran itu catatan pembayaran gaji ya, catatan pembayaran gaji yang dimiliki oleh mandor atau pemborong dalam hal ini bapaknya Peggy Setiawan sendiri yaitu Pak Rudi itu memang ada di situ ya Pak. Jadi tahun 2016 itu ada catatan itu tiap minggu mereka itu ada bayaran karena kuli bangunan itu bayarannya tiap minggu Pak, setiap hari Sabtu. Nah itu ada. Nah mepet ke tanggal kejadian yaitu tanggal 26 Agustus ya. Kemudian tanggal 2 September itu bayaran untuk Peggy Setiawan itu ada. Artinya kejadian itu kan tanggal 27 Agustus. Tanggal 26 Agustus Peggy Setiawan masih menerima gajian. Kemudian tanggal 2 September Peggy Setiawan juga masih menerima gajian. Itu, Pak. Nah, jadi antara seminggu 26 Agustus sampai 2 September itu Peggy Setiawan berada di dalamnya. Itu. Baik. Artinya di kurun waktu 2 tanggal tersebut kan bisa saja namanya gaji, apalagi kan yang diketahui mandornya adalah bapaknya misalnya begitu. Nah, kami ingin memverifikasi dan mengcross-check aja apakah Peggy Setiawan yang kita maksud saat ini yang ditahan oleh penyidik Polda Jawa Barat adalah orang yang menerima secara langsung atau jangan-jangan mungkin diterima oleh ayahnya saja begitu. Ya, jadi kami kan minta bukti-bukti ya kepada bapaknya itu, Pak, ada tidak bukti pembayaran gaji Peggy Setiawan atau foto-foto dokumentasi pada saat Peggy Setiawan bekerja khusus di tanggal 27 Agustus 2016 dokumentasinya. Nah, Pak Rudi memberikan pembayaran gaji itu, rincian gaji itu. Artinya ya, kalau Pak Rudi selaku mandornya ya, yang memberikan catatan itu berarti memang yang dimiliki catatan pembayaran gaji itu memang di dalamnya terdapat hak atau gaji Peggy Setiawan karena kami mintanya juga itu gaji Peggy Setiawan, Pak. Oke. Ya, artinya pada tanggal segitu langsung diterimакah? Maksud pertanyaan saya seperti itu. Langsung diterimакah oleh Peggy atau jangan Peggy tidak di tempat? Oh, diterima, Pak. Menurut keterangan Pak Rudi diterima dan dikuatkan juga ya dengan saksi-saksi yang sudah diperiksa di Polda Jawa Barat yang teman kerjanya saat itu yaitu Bondol, Ibnu, kemudian Suparman dan adiknya Robi Setiawan bahwa memang bekerja saat itu. Oke. Mas Tony, mungkin kalau boleh diperjelas juga, berarti saat memang menerima gaji, Peggy kondisinya masih di Bandung, Jawa Barat. Masih bekerja juga di Bandung. Proyek yang sama? Masih bekerja juga di proyek yang sama? Iya, masih di Bandung, nih. Iya, nih saya tambahkan sedikit. Juga slip gaji mungkin? Ya, silakan. Biar jelas. Iya, jadi tanggal 27 Agustus malam jam 8, Bondol itu kan tidak betah pulang. Diantar oleh adiknya diantar oleh Peggy Setiawan tersangka itu, kemudian Robi Setiawan adiknya dan Ibnu diantar dari Bedeng ke Jalan Raya sampai Bondol mendapatkan angkot. Nah, sementara Suparman itu ada di dalam Bedeng karena ia tidur pada saat Bondol pulang ke Cirebon sehingga Suparman tidak mengantar Bondol pulang. Jadi yang mengantar 3 orang sampai ke Jalan Raya. Bondol dapat angkot, yang 3 ini balik ke Bedeng. Kemudian tidur bersama di situ sampai jam 12 malam. Suparman bangun tengah malam melihat Peggy Setiawan berada di samping pintu tidurnya di Bedeng itu. Kemudian pagi lah
sepagi berempat itu ya, Ibnu, Suparman, Peggy Setiawan dan Robi Setiawan bekerja, Bu, sama-sama. 28 paginya itu. Karena sejak malam, sejak siangnya juga ada di situ. Baik Mas Tony, berarti memang ada slip gaji dan juga ada saksi-saksi yang juga menguatkan dari pihak Peggy. Nanti dari Pak Ugro seperti apa? Tahan dulu ya Pak ya. Kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.